Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Firliana Salsabila dengan NIM C1C025651. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pelunasan pajak dan macam-macam PPh. Baiklah, daripada berlama-lama kita langsung saja ke materinya. Bagian yang pertama yang kita bahas adalah pelunasan pajak tahun berjalan. Seperti yang kita tahu, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu menggunakan sistem yang bernama self-assessment system, yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Mengingat terutang pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setelah tahun pajak berakhir, wajib pajak melakukan perhitungan final dan menuangkan dalam SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Sistem pemungutan yang bersifat tahunan ini memiliki berbagai tantangan. Misalnya dari sisi pemerintah, dibutuhkan ketersediaan dana secara kontinu untuk menjalankan roda pemerintahan tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan dari sisi wajib pajak, pembayaran dalam jumlah besar sekaligus di akhir tahun berpotensi mengganggu likuiditas keuangan. Nah, sebagai solusi muncullah mekanisme regulasi perpajakan mengakomodasi mekanisme angsuran atau cicilan pajak yang dilakukan selama tahun berjalan. Mekanisme inilah yang disebut dengan pelunasan pajak tahun berjalan. Jadi pelunasan pajak dalam tahun berjalan itu dipahami sebagai pembayaran pendahuluan yang dilakukan sebelum perhitungan akhir tahun. Pelunasan pajak tahun berjalan ini diwujudkan melalui PPh pasal 25 maupun pemotong oleh pihak ketiga. Mekanisme ini berfungsi sebagai pembayaran pendahuluan atau uang muka pajak yang dibayarkan ke kas negara sepanjang tahun berjalan. Sifat dari pelunasan dalam tahun berjalan ini adalah kredit pajak, oleh karena itu seluruh angsuran yang telah dibayarkan setiap bulan dapat menjadi pengurang atau dikreditkan terhadap total pajak terutang pada saat perhitungan final di akhir tahun pajak. Nah, jadi terdapat beberapa karakteristik utama dalam pelunasan pajak. Yang pertama itu pembayaran di muka. Artinya, meskipun pajak kita baru dihitung secara final di akhir tahun, kita sudah mencicilnya dari sekarang. Lalu yang kedua itu adalah pengurangan pajak. Jadi semua cicilan atau pemotongan yang dilakukan pihak lain kepada wajib pajak selama tahun berjalan berstatus kredit pajak. Lalu yang ketiga ada pemungutan angsuran. Jadi hal ini dilakukan karena pendapatan biasanya datang secara berkala, maka pemungutan pajaknya pun mengikuti pola tersebut agar lebih adil secara ekonomi. Nah, mekanisme ini memastikan bahwa beban pajak tidak menumpuk di akhir tahun, memberikan kepastian arus kas baik bagi wajib pajak maupun negara. Selanjutnya, kita membahas tentang berbagai macam jenis-jenis pajak penghasilan dan pemungutan pajak penghasilan. Jadi yang pertama itu ada PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Pajak ini dikenai tarif progresif yang berkisar dari 5% hingga 35% tergantung pendapatan masing-masing wajib pajak. Lalu yang kedua ada pasal 22 yaitu pajak yang dipungut atas kegiatan impor barang atau pembelian barang oleh instansi pemerintah. Pajak ini dikenakan tarif sebesar 1,5% untuk pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Lalu untuk impor dikenai tarif sebesar 2,5 jika menggunakan API atau angka pengenal impor dan 7,5% jika tidak menggunakan API. Yang ketiga itu ada PPh pasal 23, yaitu pemotongan atas penghasilan modal, jasa, atau hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Jadi terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu dengan tarif 15% itu 15% dari jumlah bruto dikenakan atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan. Yang kedua tarif 2% itu tarif 2% dari jumlah bruto itu dikenakan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta selain imbalan jasa. Sebagaimana diterapkan dalam PMK nomor 141 tahun 2015. Lalu yang keempat ada PPh pasal 24 yaitu mekanisme kredit pajak luar negeri untuk menghindari pengenaan pajak
berganda atau double taxation. Indonesia menganut worldwide income principle, yang artinya seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dikenakan PPh di Indonesia. Maka untuk mencegah pengenaan pajak 2 kali, pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh yang terhutang di Indonesia. Lalu yang kelima, itu ada PPh pasal 25, yaitu pembayaran angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Dengan rumus angsurannya itu, PPh terhutang di periode sebelumnya dikurangi kredit pajak, lalu hasilnya itu dibagi dengan 12. Lalu yang keenam ada PPh pasal 26. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Dari jumlah bruto penghasilan, tarif umum PPh 16 adalah 20% bersifat final dari jumlah bruto penghasilan. Namun apabila terdapat perjanjian pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara domisili penerima penghasilan, tarif yang berlaku yang ditetapkan dapat berkurang. Nah, jenis-jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 26 itu ada dividen, bunga, diskonto, dan imbalan hubungan jaminan atas pengembalian utang, royalti, jasa, hadiah, dan penghargaan, premi asuransi, serta pengalihan dari penjualan di Indonesia yang menghasilkan keuntungan. Lalu yang terakhir ada PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi karakteristik pajak final itu adalah pengenaannya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi. Tarifnya bersifat khusus dan umumnya lebih rendah dari progresif PPh umum. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPh adalah yang pertama itu sewa tanah dan bangunan dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto sewa. Lalu bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto. Lalu yang ketiga, hadiah undian dikenakan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah. Dan yang terakhir itu PPh final UMKM diterapkan tarif 0,5% dari omzet bruto per bulan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun. Nah, selanjutnya ada rekapitulasi dari materi yang sudah saya sampaikan barusan. Kita bisa melihat dari sini klasifikasi besar dari pemungutan pajak. Nah, untuk PPh pasal 21, 22, dan 23, ini adalah pajak yang dipungut oleh pihak ketiga seperti kantor atau bendahara. Status pajak ini dapat dikreditkan, artinya bukti potong yang diterima dari pihak tersebut bernilai uang yang bisa mengurangi total hutang pajak wajib pajak di akhir tahun. Untuk PPh 25, perbedaannya dengan yang pertama, pajak ini dibayarkan wajib pajak atau disetorkan sendiri setiap bulan ke bank. Karena ini merupakan angsuran murni, maka statusnya juga dapat dikreditkan secara penuh di SPT tahunan. Lalu yang ketiga itu ada PPh final pasal 4 ayat 2. Meskipun dipungut dalam tahun berjalan, pajak ini tidak dapat dikreditkan karena pajaknya sudah dianggap selesai atau lunas saat itu juga. Baiklah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelunasan pajak dalam tahun berjalan lahir dikarenakan pajak pada dasarnya terhutang di akhir tahun pajak. Mekanisme ini menjadi solusi atas dua tantangan utama, yaitu kebutuhan pemerintah akan dana yang mengalir secara kontinu sepanjang tahun dan kebutuhan wajib pajak untuk menghindari beban pembayaran pajak dalam jumlah besar sekaligus di akhir tahun. Sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia dirancang secara berlapis untuk menjangkau berbagai jenis penghasilan dari berbagai sumber. Seluruh mekanisme pemungutan PPh yang tidak bersifat final pada akhirnya bermuara pada satu titik yang sama, yaitu rekonsiliasi dalam SPT tahunan melalui mekanisme kredit pajak. Dengan demikian, seluruh jenis PPh tersebut sesungguhnya bukan merupakan kewajiban yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan bagian dari satu sistem perpajakan yang terintegrasi, saling melengkapi, dan dirancang untuk menciptakan keadilan sekaligus kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.